Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview pelajaran Al-Quran Hadis untuk persiapan penilaian tengah semester pekan depan. Jadi silakan persiapkan kisi-kisi yang telah disiapkan dan catat poin-poin pentingnya. Yang pertama, kompetensi dasar yang diujikan adalah memahami kandungan Quran Surah Al-Qari'ah dan Quran Surah Al-Zalzalah tentang fenomena alam. Adapun materi yang diuji nomor 1 sampai nomor 5 dan juga esai nomor 26 tentang Quran Surah Al-Qari'ah dan penjelasannya. Nah, di bagian ini maka perlu dihafalkan ayatnya juga terjemahannya untuk bisa menjelaskan daripada ayat-ayat tersebut. Misal Al-Qari'ah ayat 1 sampai 3 tentang Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ini tentang hari kiamat. Allah mengulang sampai 3 kali karena untuk apa? Untuk memberikan perhatian betapa dahsyatnya hari kiamat. Kemudian ayat keempatnya, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari di mana manusia itu kebingungan seperti laron yang berterbangan. Kemudian ayat 5-nya, wa takunul jibalu kal aihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Artinya pada hari itu semua hancur lebur, tidak ada yang tidak hancur. Sampai gunung yang tadinya kokoh pun hampur ya seperti bulu. Ayat 6 dan 7-nya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Nah, ini menjelaskan tentang orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan atau yang diridhai Allah. Nah, ini sekecil apapun atau seberat apapun atau apa yang kita lakukan di dunia kebaikan, maka akan mendapatkan balasannya dan mendapatkan kehidupan yang ridho atau memuaskan kalau kebaikan kita banyak. Kemudian ayat 8 sampai 9, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang yang timbangan kebaikannya sedikit, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi pesannya dalam ayat ini, jauhilah atau hindarilah perbuatan dosa sedikit apapun. Ya, lakukanlah kebaikan sekecil apapun. Ya, semoga dengan sedikit-sedikit tadi perbuatan atau amal kita yang baik akan menjadi berat timbangannya di kelak nanti. Kemudian ayat 10 dan 11, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, ini penjelasan bahwa betapa buruknya tempat orang-orang yang tidak memiliki amal perbuatan baik. Selanjutnya, materi yang diuji tentang Quran Surah Al-Zalzalah dan penjelasannya. Dari ayat pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ini awal daripada hari kiamat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban beratnya. Maka pada hari itu setelah diguncangkan, jadi bumi apapun yang ada di perut bumi semua keluar. Ayat ketiga, wa qalal insanu ma laha, dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini. Nah, ini adalah kondisi di mana manusia sangat kebingungan dengan apa yang terjadi pada hari itu, saking dahsyatnya hari kiamat. Kemudian ayat keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaruha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Jadi walaupun tidak bisa berbicara bumi, dengan apa yang terjadi pada hari itu, itulah yang diceritakan oleh bumi. Bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu. Nah, artinya apa yang terjadi pada bumi tentu itu karena perintah Allah. Ayat ke-6, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Jadi maksudnya dibangkitkan dengan berkelompok-kelompok itu sesuai amalnya. Kalau memang amalnya baik, berarti nanti akan dikelompokkan dengan yang baik. Amalnya buruk akan dikelompokkan dengan yang amalnya buruk. Kemudian ayat ke-7 dan 8, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah,
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, ini betapa Allah tidak akan luput ya dari apapun, sekecil apapun amal yang kita lakukan, baik itu kebaikan ataupun keburukan, akan dicatat semuanya dan akan diperhitungkan nanti di yaumul hisab. Kemudian keterkaitan antara Quran surah Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Ada beberapa yang sama atau keterkaitan antara dua surat ini. Pertama, penjelasan tentang hari kiamat sama-sama ya di ayat 1, 2, 3 tentang Al-Qari'ah. Kemudian ada juga di kehancuran bumi, itu sama kalau di ayat Quran surah Al-Qari'ah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Nah, itu sesuai dengan Al-Zalzalah, wa akhrajatil ardu asqalaha. Itu kalau misalkan tadi gunung-gunung yang berhamburan, nah dalam Al-Zalzalah bumi mengeluarkan beban berat, sama aja ya. Atau juga sama-sama tentang kepanikan manusia. Kalau dalam Quran surah Al-Qari'ah itu yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, yaitu ayat 4 surah Al-Qari'ah. Kalau Al-Zalzalahnya wa qalal insanu malaha, ayat 3. Itu masih manusia mempertanyakan atau kebingungan tentang apa yang terjadi pada hari itu. Ada juga tentang amal kebaikan manusia ataupun keburukan akan diperhitungkan sekecil apapun. Kalau dalam Quran surah Al-Qari'ah pada ayat 6, 7, 8, 9, afa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau surat Al-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu dia beberapa keterkaitan antara Quran surah Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Selanjutnya, kompetensi dasar yang diujikan memahami kandungan hadis Nabi SAW tentang menjaga dan melestarikan alam. Materi yang diujikan, yang pertama hadis tentang menghidupkan bumi yang mati atau mengelola bumi dan penjelasannya, yaitu an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam man ahya ardan mayitatan fahiyalah. Jadi hadis ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu baginya. Artinya ini adalah apresiasi Nabi kepada orang yang mau menghidupkan bumi yang mati, artinya yang mau mengelola bumi. Misal ada tanah yang tidak bertuan atau tidak ada yang mengurus, kemudian dia mau mengurusnya, nah maka lahan tersebut dan hasilnya pun berhak untuk dia gunakan atau dia miliki. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, mungkin sudah tidak ada lagi ya tanah yang tidak berpenghuni. Minimal kita mengelola tanah tersebut atau mau menanaminya, bukan malah menggunduli hutan atau tidak menggunakan tanah itu dengan baik, ya minimal dengan menanam. Selanjutnya hadis tentang menggali sumur dan penjelasannya. Ini an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man hafara bi'ran falahu arba'una zira'an atanan limasyatihi. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggali sumur, maka baginya 40 hasta. Ya, 40 hasta itu untuk minuman hewan ternaknya. Ini juga apresiasi Nabi kepada orang yang mau menggali sumur, karena air adalah sumber kehidupan ya. Maka kata Nabi, silahkan gunakan lahan tersebut yang tadi 40 hasta, sekitar 18 meteran kalau di Indonesia, untuk digunakan kandang hewan ternaknya. Ya, jadi kalau misalkan kita tarik ke zaman sekarang, mungkin sudah jarang ya ada yang mau menggali sumur. Nah, minimalnya kita tidak mencemari air, tidak mencemari sungai, jadi menjaganya. Selanjutnya, cara melestarikan lingkungan ya. Ya tadi dengan menanami pohon, tidak menggunduli hutan, membuang sampah tidak sembarangan,
Kemudian merawat tanah di lingkungan sekitar agar tidak terjadi erosi, atau kalaupun mau mengambil manfaat dari tanaman-tanaman ya tetap dengan etika yang baik, ya tidak mengambil sepuasnya dan tidak memperhatikannya. Jadi tetap gunakan, silahkan sebaik-baiknya dan secukupnya. Kemudian menuliskan satu hadis tentang melestarikan alam dan menjelaskannya. Ini esai. Silahkan dari keempat hadis yang tentang menjaga dan melestarikan alam disiapkan satu hadis ya dan dijelaskan. Boleh tentang mengelola bumi, kemudian boleh menggali sumur, ataupun nanti yang akan kita bahas tentang tidak boleh mengebiri hewan atau mengurungnya tanpa dirawat. Bahasan terakhir tentang hadis larangan mengebiri binatang dan mengurungnya. Itu Rasulullah SAW an ihsa'il khayli wal bahaimi. Ya, an ihsa'il khayli itu ihsa' itu mengebiri, khayli kuda, wal bahaimi dan binatang-binatang. Jadi hadis ini adalah larangan oleh Nabi kepada kita untuk tidak mengebiri binatang, karena dengan dikebiri itu akan menghilangkan nafsu binatang sehingga dia tidak dapat berproduksi baik jantan maupun betina. Nah, dengan begitu dia tidak akan mendapatkan keturunan karena mandul. Nah, ini akan menyebabkan kepunahan dan akan merusak ekosistem. Kemudian hadis yang selanjutnya masih sama tentang larangan pengebirian. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an sabrir ruhi wa an ihsa'il bahaimi nahyan syadidan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengurung binatang dan juga mengebiri hewan-hewan dengan larangan yang sangat-sangat. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan mau memelihara binatang, ya tentu harus dirawat, dikasih makan, dikasih rawatan yang baik. Jangan cuma mengurung tanpa diurusi. Juga mengebiri juga nggak boleh. Gitu ya. Ini adalah salah satu menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Ya, alam bukan cuma air atau lingkungan pohon-pohonan, tapi juga hewan termasuk alam. Jadi untuk melestarikan alam, menjaga hewan, menjaga air, menjaga lingkungan itu sama. Nah, itulah tadi penjelasan atau review daripada kisi-kisi yang akan di PTS-kan pekan depan. Silahkan pelajari lebih lanjut, baca-baca lagi rangkuman atau materi yang telah Miss share di LS. Ya, semoga lancar. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.